Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 semester pertama bab pertama, meraih kedamaian dengan mujahadah an-nafs, husnuzan, dan ukhuwah Islamiyah. Pokok-pokok yang kita pelajari. Yang pertama, ayat-ayat Al-Quran. Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-12 dan 10. Kemudian tajwid. Kemudian isi kandungan, asbabun nuzul, serta hikmah dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak pembacaan Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-12 bagian pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ism. Inna ba'daz-zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullah, innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Berikut hukum bacaan berdasarkan nomor urut 1 sampai 30. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-12 diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Ibnu Juraij bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi yang bila selesai makan suka tidur sambil mendengkur. Pada waktu itu ada orang yang menggunjing perbuatannya, maka turunlah ayat ini, Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-12, yang melarang seseorang mengumpat dan menceritakan aib saudaranya atau orang lain. Isi kandungan. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-12 terkandung larangan untuk berprasangka buruk su'udzon kepada orang lain, berbuat tajassus dan menggibah. Tajassus berarti mencari-cari kesalahan orang lain, dan gibah berarti menggunjing orang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Hadis tersebut menjelaskan bahwa gibah berarti menyebut orang lain yang tidak hadir di hadapan penyebutnya dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh yang bersangkutan. Dan juga dikatakan bahwa ghibah adalah membicarakan dan menyebutkan kejelekan yang ada pada diri orang lain di hadapan orang banyak. Sementara fitnah menyampaikan berita palsu atau hoax atau berita salah tidak sesuai dengan kenyataan. Perbuatan fitnah lebih kejam dari pembunuhan karena mampu membunuh karakter seseorang. Di antara penyebab fitnah dan ghibah yaitu adanya kebencian atau sakit hati terhadap orang tersebut. Oleh karena itu, perilaku itu harus dijauhi karena walaupun kejelekan tersebut memang sebuah kenyataan, terlebih lagi itu salah, hal itu sangat berbahaya dan akan menimbulkan perpecahan. Maka perbuatan buruk sangka, mencari-cari kesalahan orang lain, menggunjing, memfitnah dalam kehidupan sehari-hari sulit dihindari karena adanya penyakit hati dalam diri kita. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk mengontrol diri, mujahadah an-nafs dari perbuatan dosa, yaitu mengontrol diri agar kita mencegah hawa nafsu untuk berprasangka buruk, agar tidak mencari-cari kesalahan orang lain dan tidak menggunjing orang lain. Karena boleh jadi kesalahan punya kita lebih banyak daripada punya orang lain. Sebagaimana peribahasa, semut di seberang lautan kelihatan, sementara gajah di pelupuk mata tidak kelihatan.
Selain kontrol diri, seorang muslim hendaklah berprasangka baik atau husnuzon kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada sesama manusia. Contoh husnuzon kepada Allah. Yang pertama, husnuzon dalam bertakwa kepada Allah, meyakini bahwa segala yang kita perbuat akan dibalas oleh Allah. Yang kedua, husnuzon dalam doa. Kita berprasangka baik bahwa Allah mengabulkan atau mengganti lebih baik doa kita dan menjadikan doa kita yang tidak dikabulkan di dunia sebagai pahala yang besar di akhirat. Yang ketiga, husnuzon dalam berikhtiar dan bertawakal. Ikhtiar merupakan usaha seseorang mendapatkan hal yang dicita-citakan, dan bertawakal kepada Allah adalah bagian pengharapan tanda keimanan. Yang kedua, husnuzon kepada orang lain. Berikut contoh-contohnya. Yang ketiga, husnuzon kepada diri sendiri, serta contoh-contohnya. Hikmah kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Berikut hikmah prasangka baik atau husnuzon. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kontrol diri dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, menghindari dan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedua, mengarahkan seluruh aktivitas hidup untuk meraih ridha Allah. Yang ketiga, menahan dan mengendalikan hawa nafsu. Yang keempat, memperbanyak dan membiasakan zikir kepada Allah setiap saat. Sedangkan husnuzon dapat diterapkan sebagai berikut. Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Hukum bacaan tajwid berdasarkan penomoran dari 1 sampai 11. Untuk memudahkan dalam belajar, kita membuatkan dalam bentuk lagu pelajaran sebagai berikut. Isi kandungan. Sesungguhnya muslim itu adalah bersaudara, saudara satu rahim, saudara satu rahim. Sesungguhnya muslim itu membuat yang lain aman, takkan pernah menyakiti, takkan pernah menzalimi. Kita semua perlu peran orang lain, jangan pernah merasa sendiri. Kualitas iman dapat kita ukur sebagaimana ikatan yang kita jalin. Indahnya kebersamaan, bersama menjadi indah. Indahnya kebersamaan, bersama menjadi indah. Di dalam persaudaraan amat sangat terjadi konflik. Yang terbaik pendamainya, inisiatif merekatkan. Kita semua perlu peran orang lain, jangan pernah merasa sendiri. Kualitas iman dapat kita ukur sebagaimana ikatan yang kita jalin. Indahnya kebersamaan, la 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 la.
bersama menjadi indah. Indahnya kebersamaan, bersama menjadi indah. Hikmah Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-10 sebagai berikut. Penerapan persaudaraan ukhuwah sebagai berikut. Sekian pelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.